ini saya akan melakukan informan konsen terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya. Boleh, coba saya lihat literatur dan proposalnya. Ini Bu, silakan. Oke, silakan lakukan ronde keperawatan besok pagi jam 9. Dan jangan lupa hari ini berikan inform konsen kepada pasiennya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya Bu. Ya. Permisi Bu. Ya Sus, silakan masuk. Bagaimana Bu kondisi Ibu saat ini? Masih lemah Suster seperti kemarin. Saya tidak mau makan. Terus dari lukanya terlihat ada nanah yang keluar Sus, warna kuning begitu. Oh begitu ya Bu. Untuk menindaklanjuti penyakit yang Ibu alami, kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Adapun tujuan yang dilakukan ronde keperawatan yaitu untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Nanti saya akan dibantu dengan rekan-rekan saya, dokter dan perawat, ahli gizi dan beserta tim medis lainnya. Untuk itu saya minta izin kepada Ibu dan keluarga untuk mengisi formulir persetujuannya. Boleh Suster, silahkan. Saya setuju, yang penting saya bisa sembuh. Baik, terima kasih atas persetujuannya. Saya permisi dulu ya Bu. Permisi Suster. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih yaitu Nyonya A dengan diagnosa diabetes mellitus dengan gangren. Iya Bu, saya rasa memang bagus kalau Nyonya A menjadi pasien yang akan dilakukan. Maka dari itu tolong ya Suster, nanti dikaji lebih lanjut lagi masalah yang ada pada Nyonya A. Baik Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Suster Sylvia. Di sini saya akan merawat Ibu untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Masih belum ada perubahan Suster. Semalam juga susah tidur, luka di kaki juga terasa basah. Oh begitu ya Bu. Baik, kami di sini akan melakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Ibu. Oh iya, silakan Sus. Permisi Bu. Permisi Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya permisi Bu. Permisi Bu. Iya, silakan. Pengkajian sudah kami lakukan pada Nyonya A. Oke, lalu bagaimana hasilnya? Ternyata masalah yang didapatkan oleh Nyonya A dapat mengalami penurunan sensasi pada kaki, terutama pada bagian luka, gelisah di malam hari, kulit kaki pucat, CRT-nya lebih dari 3 detik, akral dingin, kulit kering, terdapat kalus pada kaki kiri, luka diameter 7 cm, terdapat pus dan jaringan nekrotik, berbau, dan turgor kulitnya menurun. Oke baik, kalau begitu besok kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya A. Saya juga akan mengundang dokter dan ahli gizi untuk ikut bersama kita dalam ronde keperawatan. Baik Bu. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan tim ronde keperawatan pada hari ini. Di sebelah saya ada Suster Ingrid,
yang bertugas sebagai perawat primer atau sebagai kepala tim. Kemudian Suster Sylvia sebagai perawat associate. Selanjutnya ada konselor, yaitu dokter dan juga ahli gizi. Nah, langsung saja kepada Suster Ingrid. Silakan membacakan riwayat atau data dari Nyonya A. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kali ini adalah Nyonya A, usianya 55 tahun, pasien dengan diagnosa diabetes mellitus dengan gangren, pasien mengalami mati rasa pada bagian kaki daerah luka, gelisah di malam hari, respirasi klien 24 kali per menit, tekanan darah 140/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5, kulit kaki pucat, pulsasi arteri darah pedis, posterior menurun, terdapat kalus pada kaki kiri, CRT lebih 3 detik, akral dingin, penurunan sensasi pada kaki, kulit kering, diameter pada luka 7 cm, luka tampak kotor, terdapat pus dan jaringan, nekrotik, berbau, serta tugur kulit jelek. Oke, baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menambahkan terkait pemeriksaan penunjangnya, Bu. GJS-nya 320 mg per desiliter, kulturnya Enterobacteria reogenes, dan leukositnya 15,5 x 10 nanoliter. Oke, baik, kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, lalu tindakan apa saja yang sudah dilakukan selama 5 hari kemarin? Teknik rawat luka yang aseptik dan medikamentosa. Oh, seperti itu. Baiklah, sekarang kita menuju ke kamar pasien untuk melakukan validasi data. Permisi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Selamat pagi, dokter. Saya masih mengalami mati rasa di kaki bagian daerah luka. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu terlebih dahulu. Dilihat dari hasil pengkajian, memang benar bahwa Ibu mengalami diabetes dengan gangren pada kaki kirinya. Dilihat dari keadaan jari kelingking Ibu, di sini sudah terlihat bahwa lukanya itu sudah tampak menghitam, berbau, mengeluarkan pus dan juga perfusi. Pada area tersebut sudah tidak bagus, jadi kita melakukan pengobatan pada area tersebut. Tapi saya masih ragu, Dok. Nanti bagaimana rasanya? Mungkin sedikit nyeri, Bu, karena saraf di bagian ini sudah rusak. Baiklah, Dok. Apakah ada keluhan lain? Bagaimana dengan makannya, Bu? Saya suka makan makanan manis dan saya suka makan makanan dari saudara saya. Saya tidak suka makan makanan dari rumah sakit. Oh, jadi begitu. Begini, Bu, kalau Ibu tidak hanya dapat disembuhkan dengan obat-obatan saja, tetapi faktor nutrisi juga penting. Jadi bagaimana Ibu bisa sembuh kalau Ibu tidak bisa mengatur pola makan Ibu? Makan di sini tidak enak, Bu, jadi kurang selera. Makanannya sudah ditakar sesuai dengan kondisi Ibu. Ya, Ibu. Baik, Bu, untuk laporannya, nanti untuk kelanjutannya kami informasikan kembali. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu. Iya, Ibu. Selamat pagi. Baik, setelah kita memvalidasi data, saya persilakan dokter untuk memberikan masukan atau pendapatnya terkait permasalahan Nyonya A. Oke, baik, kalau begitu dari saya mungkin untuk terapinya tetap dilanjutkan saja ya, untuk pemberian antibiotik dan pemberian insulinnya. Untuk nanti visit sore, apabila pasiennya sudah berkenan, saya akan melakukan debusan jaringan pada area yang sudah menjadi gangren, dan saya akan melakukan amputasi sebagian. Semuanya, jadi diagnosa utama pada pasien tersebut adalah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan faktor mekanik seperti tekanan atau rebekan yang ditandai dengan adanya luka pada kaki sebelah kiri dengan kondisi luka berbau, bernanas, serta nekrosis. Maka dari itu kita harus menambahkan intervensi sesuai dengan atris dari dokter dan ahli gizi. Intervensi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik
Yang kedua, anjurkan klien untuk melakukan mobilitas secara maksimal untuk mencegah terjadinya penekanan terlalu lama yang dapat menyebabkan dekubitus. Yang ketiga, kolaborasi dengan dokter untuk melakukan debridement jaringan dan nekrotomi. Yang keempat, kolaborasi pemeriksaan dengan tim gizi. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Ya, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam ronde keperawatan kali ini terkait permasalahan pada Nyonya A. Dalam ronde kali ini, rekan-rekan sudah memberikan sarannya dalam proses penyembuhan luka terhadap Nyonya A. Baik, dari hasil yang didiskusikan tadi, saya akan menyimpulkan bahwa intervensi yang diberikan pada Nyonya A terkait diagnosa medisnya diabetes mellitus dengan gangren, yaitu intervensi dari dokter, yakni melanjutkan pemberian insulin, kemudian pemberian antibiotik, dan selanjutnya itu ada tindakan debridement jaringan. Itu pun bila pasien menyetujui. Kemudian dari ahli gizi, intervensi yang diberikannya yaitu memberikan makanan tinggi protein dan serat. Selanjutnya pada perawat, tetap melakukan perawatan luka setiap hari. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, ronde keperawatan hari ini akan saya akhiri sampai di sini. Shalom. Shalom.